Latar belakang perusahaan BBRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah bank milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1895 oleh Raden B. Arya Wiratmadja. Berfokus pada sektor UMKM, BRI menyediakan layanan perbankan inklusif terutama di daerah pedesaan. Sistem pengendalian manajemen BRI mencakup pengawasan internal, manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan regulasi untuk memastikan operasi yang efektif dan efisien di lebih dari 10.000 unit kerja. Teknologi informasi berperan penting dalam otomatisasi dan analisis data real-time, sementara pelatihan karyawan dan budaya kerja yang berorientasi pada pengendalian dan kepatuhan memperkuat sistem ini. Komitmen BRI terhadap regulasi dan standar internasional meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Sejarah perusahaan BBRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan oleh Raden Arya Wiratmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Hulp en Spaarbank der Inlandse Bestuursambertanen atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, BRI dianggap sebagai bank pemerintah pertama dan sempat terhenti kegiatan karena situasi perang pada tahun 1948. Setelah perjanjian Renville pada tahun 1949, BRI merubah nama menjadi Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, dan kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Nomor 13 Tahun 1968. BRI dipisahkan menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Pada tahun 1968, Undang-Undang Nomor 21 menetapkan kembali BRI sebagai bank umum. Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia. Visinya adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misinya adalah mengutamakan pelayanan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Memberikan layanan terbaik melalui jaringan luas dan SDM profesional dengan praktik good corporate governance. Menyediakan keuntungan dan manfaat maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan Bank BRI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian kinerja di Bank BRI. Penilaian kinerja di Bank BRI merupakan proses wajib untuk mengevaluasi kinerja individu dan tim secara sistematis oleh pimpinan berdasarkan tugas yang diberikan. Tujuan utama penelitian ini untuk memberikan rutin dan teratur dalam menilai prestasi karyawannya. Pengukuran kinerja itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengetahui tingkat pencapaian. Ini mencakup penilaian keberhasilan, kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, elemen evaluasi Bank BRI. Itu ada 4. Yang pertama, sasaran kinerja yang jelas. Yang kedua, kesepakatan sasaran. Yang ketiga, uraian jabatan terkait sasaran. Yang keempat, pertemuan dan diskusi. Kemudian, untuk elemen penilaian objektif di Bank BRI itu ada data aktual, perilaku, ketegasan, sistem terstruktur, formulir sederhana, dan kemampuan menilai. Selanjutnya, pembahasan tentang perbandingan kondisi dan teori di Bank BRI. Teori inklusi keuangan menyatakan bahwa akses luas ke layanan perbankan dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. BRI mempunyai layanan seperti tabungan, pinjaman, dan digitalisasi melalui aplikasi Brimo dan agen BRI Link. Dengan layanan tersebut, BRI telah mengadopsi strategi ini untuk memungkinkan mereka menjangkau nasabah di daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi. BRI juga berperan aktif dalam program CSR, termasuk beasiswa, program kesehatan, dan inisiatif lingkungan, sesuai dengan teori tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, program CSR ini efektif meningkatkan reputasi dan hubungan dengan masyarakat.
Nah, lalu dalam kasusnya, bagaimana upaya Bank BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan perusahaannya? Dengan lebih dari 10.000 cabang di seluruh Indonesia, Bank BRI adalah bank dengan jaringan terbesar di Asia Tenggara. Bank ini juga memberikan kredit mikro terbesar di wilayah ini. Walaupun sudah hadir di sudut-sudut paling jauh di Indonesia, Bank BRI berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di antara penduduk Indonesia yang tidak memiliki rekening bank. Untuk menjangkau penduduk di daerah yang sangat terpencil sekalipun, Bank BRI meluncurkan Agen BRI Link, yaitu jaringan agen tanpa cabang yang berskala nasional. Agen-agen ini dapat membuka rekening baru, mengambil setoran, membayar penarikan, dan memproses serta mencairkan pinjaman dalam waktu kurang dari 2 menit saja. Nah, dengan aplikasi mobile microfinance yang bernama Pinang. Hingga saat ini, ada 30.000 pelanggan yang telah menerima pinjaman melalui Pinang. Kemampuannya untuk menerima sendiri risk scoring dan memotong gaji secara otomatis untuk pembayaran menjadikannya pinjaman yang lebih menguntungkan dan berisiko kecil bagi Bank BRI. Agen BRI Link adalah pelanggan Bank BRI yang memiliki skor tinggi terkait reliabilitas melalui analisis big data milik bank dan memiliki rata-rata rasio minimum sekitar $800 Amerika Serikat. Sejak tahun 2018, Bank BRI telah mampu menunjuk 200.000 agen dengan menggunakan aplikasi BRI Link, menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka yang sulit dilakukan. Hal ini meningkatkan volume pinjaman dari 15 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2017 menjadi 26 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Agen BRI Link dapat mendaftarkan pelanggan baru, memberikan layanan perbankan kepada mereka. Para agen tersebut hanya membutuhkan telepon seluler dan jaringan internet. Karena masih banyak daerah di pedalaman Indonesia yang belum terjangkau dengan jaringan 3G komersial. Bank BRI mengatasi masalah ini dengan mengoperasikan satelitnya sendiri. Dengan konektivitas yang terjamin, satelit, para agen tersebut dapat membantu pelanggan untuk memperoleh pelayanan mikro, lalu membuka toko atau bisnis di seantero negeri ini. Hal ini mencerminkan komitmen Bank BRI terhadap upayanya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan melayani pelanggan dimanapun mereka berada. Bank BRI telah menempatkan sistem pengendalian manajemen sebagai elemen kunci dan kegiatan operasionalnya, mencakup pengawasan internal, manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sistem ini penting untuk memastikan setiap unit operasionalnya mengikuti standar dan prosedur yang konsisten, serta mengelola risiko audit, operasional, dan kepatuhan dengan efektif. Teknologi informasi berperan vital dalam mendukung sistem ini, memungkinkan otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan rutin yang memperkuat sistem pengendalian. Bank BRI berkomitmen untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pengendalian dan kepatuhan.